Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul Membuka Usaha Kecil Kue Kering Nastar Keranjang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu saya dalam pembuatan proposal ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Husniah Ahmad MPD, selaku Kepala SMK Negeri 9 Samarinda. Yang terhormat, Ibu Haji Jumiah SPD, selaku Kepala Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang terhormat, Ibu Mira Sartika MPD, selaku Wakakurikulum. Yang terhormat, Bapak Harliansah SE, selaku pembimbing saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan proposal ini. Yang terhormat, Bapak tim penguji dan Ibu tim penguji internal maupun internal. Dan yang terhormat, seluruh teman-teman saya yang telah mensupport saya dalam pembuatan proposal ini. Setelah itu, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, saya dari kelas 12 Bisnis dari Pemasaran 1. Tujuan saya berdiri di sini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Membuka Usaha Kecil Kue Kering Nastar Keranjang. Jadi, kira-kira seperti inilah contoh gambaran dari kue kering nastar keranjangnya. Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini, maka dengan pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diiringi dengan banyaknya produk-produk makanan instan, masyarakat dapat memilih makanan khas sesuai dengan seleranya. Oleh karena itu, saya memilih membuka usaha kecil kue kering nastar keranjang ini karena produk ini banyak diminati oleh masyarakat. Visi dan misi. Tujuan saya memilih jenis usaha ini yaitu mencari keuntungan atau laba, menarik minat konsumen, mencapai target penjualan, meningkatkan kualitas produk makanan olahan saya, mempertahankan selera konsumen terhadap makanan ini. Manfaat saya memilih usaha jenis ini yaitu menjadi pengusaha yang sukses, membuka lapangan kerja bagi masyarakat pengangguran, memberikan kualitas produk kue kering yang baik agar dapat memuaskan konsumen, mempertahankan pelanggan agar tidak beralih terhadap produk lain, menambahkan aneka kue kering di Samarinda maupun di Indonesia, dan yang terakhir, untuk menambah penghasilan pribadi. Analisis peluang usaha. Di dalam analisis peluang usaha, selalu ada ancaman maupun peluang dari suatu bisnis yang berasal dari lingkungan makro dan mikro. Dan saat ini, saya akan menganalisa segala sesuatu yang ada pada bidang usaha yang sedang saya jalani ini. Marketing mix. Di dalam marketing mix mencakup 7P. Yang pertama produk, price, promotion, place, people, physical adversity, dan yang terakhir proses. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang produk. Produk yang saya pilih kali ini adalah kue kering nastar keranjang. Dia memiliki sifat merupakan cemilan yang mudah dibuat dan cukup banyak peminatnya. Yang kedua, price atau harga. Saya mematok harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, yaitu 26.000 per toples. Promotion atau promosi. Strategi promosi yang saya pilih adalah dari mulut ke mulut, contohnya memberikan tester. Dan saya juga mempromosikan di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Place atau tempat. Tentu saja saya memilih tempat yang strategis atau tempat yang padat penduduk. Contohnya, saya menitipkan produk saya di supermarket. People atau orang-orang. Kami memberikan suasana yang santai, penuh kekeluargaan dan keakraban baik dari pedagang maupun pembeli. Keenam, physical evidence atau bukti fisik. Menyangkut physical evidence terhadap usaha, jasa meliputi kualitas makanannya yang terjaga dan pelayanan yang baik, saya akan memberi tanggal expired pada toples. Dan biasanya saya menaruh tanggal expired itu tepat di belakang toples. Dan yang terakhir, proses. Memberikan pelayanan yang baik dengan tanggap pada setiap permintaan pelanggan dan memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Jadi sebaiknya kita menanyakan pada pelanggan kita apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan.
Di sini ada perhitungan modal dan harga jual. Anggaran biayanya itu untuk keseluruhannya untuk 100 toples adalah senilai 1.753.000. Alat-alat dan perlengkapannya ini yang saya miliki pribadi. Proses kerja atau cara membuat. Adapun langkah-langkah dalam proses kerja atau produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mixer kuning telur, gula halus, dan mentega kurang lebih 1 menit. Kedua, masukkan terigu, susu bubuk, dan maizena. Ketiga bahan boleh diayak terlebih dahulu, aduk rata hingga adonan kalis. Yang ketiga, boleh simpan di dalam kulkas kira-kira 30 menit. Boleh langsung dibentuk. Yang keempat, olesi cetakan dengan mentega agar tidak lengket saat kue sudah matang. Yang kelima, bentuk adonan sesuai cetakan. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga, nanti rapuh atau kue akan cepat hancur. Yang keenam, setelah itu isi dengan selai nanas, ratakan. Yang ketujuh, lalu ambil sedikit adonan, pipihkan, letakkan secara vertikal dan horizontal. Kedelapan, olesi dengan kuning telur. Kesembilan, panaskan oven, tata cetakan di atas loyang. Kesepuluh, oven kurang lebih 30 menit dengan api kecil, sesuaikan oven masing-masing. Kesebelas, setelah kue matang, tunggu hingga dingin, lalu keluarkan kue pakai ujung tusuk sate. Lakukan dengan penuh perasaan dan hati-hati. Dan yang terakhir, simpan dalam toples. Harga jual. Saya menaruh harga jual satuannya adalah 26.000 untuk hasil penjualan dari 100 toples senilai Rp2.600.000. Perhitungan laba. Pada proses produksi ini, saya menghitung biaya yang dilakukan sesuai dengan harga satuan produksi, yaitu kue nastar keranjang dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Harga penjualan barang 100 toples dikali biaya produksi atau biaya operasional. Jadi, harga satuannya 26.000 dikali 100 sama dengan dibagi biaya operasionalnya 1.753.000 sama dengan 847.000. Jadi laba atau keuntungan yang didapat dari hasil penjualannya adalah 847.000. Persentase keuntungan yang didapat dari hasil penjualan 100 toples kue nastar keranjang dengan harga satuan 26.000 adalah sebagai berikut. Keuntungan dibagi biaya operasional dikali 100%. Jadi keuntungannya 847.000 dibagi biaya operasionalnya 1.753.000. Jadi saya mendapatkan persentase keuntungan senilai 48,32%. Buku kas per 28 Februari 2021. Di situ debitnya 2.600.000 dan kreditnya juga sama 2.600.000. Dan saya juga mempunyai saldo senilai 847.000. Kesimpulan, berdasarkan evaluasi keseluruhan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa adanya peningkatan pembelian terhadap barang yang kami olah, yaitu kue nastar keranjang. Kami mendapatkan keuntungan sebesar 847.000 atau 48,32%. Maka dengan daya beli konsumen atau pembeli yang makin tinggi ini, kami akan mengembangkan usaha ini lebih besar lagi sehingga usaha ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Saran, perlunya karyawan yang memadai untuk kelangsungan usaha kami. Pembuatan produk harus memenuhi standar nasional agar kualitas dan rasa produk kami tetap terjaga. Kritik, saya berharap dengan usaha kecil ini mampu meningkatkan daya jual produk kami, yaitu kue nastar keranjang. Sampai di sini, apakah Bapak ingin memberikan pendapat atau saran? Menurut saya butuh keberanian yang lebih untuk kamu jual produk yang serba umat gitu. Jadi semua orang benar jual nastar ini. Bahkan orang-orang awam pun yang bisa bikin ini. Terus saya mau tanya aja, gimana caranya kan kamu juga itu kan bilang mempertahankan loyalitas customer. Usaha konkret kamu yang kamu bakal lakuin supaya customer itu
ya udah selalu beli di kamu, nggak beli di orang lain. Karena saya mematok harga yang sangat terjangkau, yaitu 26.000 per toples, dan saya juga nggak menaruh bahan pengawet di kuenya karena saya cuma menaruh tepungnya aja supaya dia lebih awet. Berkanan dulu. Cuma itu. Terus tadi udah survei ke produk-produk lain, ke kompetitor lain maksudnya. Kompetitor lain yang menjual nastar juga udah melakukan survei ke survei rasa udah belum. Terus kamu tahu 26.000 harga yang murah untuk satu toples ini dari mana? Karena dari perhitungan modal-modal yang saya butuhkan, saya harga jualnya segitu. Kemudian misalnya ini kan tadi kita bilang kalau estimasinya terjual 100 toples, misal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi sama 100 toples. Ini kan ada expirednya ya? Iya. Tapi cepet kan? Cuman 2 minggu. Iya, cuma 2 minggu kan. Misal udah bikin 100 toples ini sistemnya PO atau gimana? PO ya, jadi ada pesanan berbuat ya. Nah. Cuman kalau misal saya udah buat nih 100 toples, terus penjualan saya di bawah 100 toples, seandainya saya menjual 68 toples ke atas, saya mendapatkan keuntungan. Tapi di bawah 68 toples keuntungan, maka saya mendapatkan kerugian. Tapi jika saya pas menjual 68 toples, maka saya mendapatkan titik impas di mana tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Misal tadi di titik yang Mbak Yulita nggak ada keuntungan, apa yang Mbak Yulita bakal bikin produk lain atau memperdalam produk itu? Mempertahankan produk itu dengan cara promosi ke tempat-tempat yang padat dengan penduduk dan memberikan tester atau juga memberikan diskon pada harganya agar menarik minat konsumen. Itu Satria. tapi kalau rugi, kalau kan tadi kan saya bilangnya kalau impas maksudnya beli modal itu Panggil anak-anak aja ambilkan solusi. kalau Mbak Yulita rugi, Thank you ya. bakal jual produk ini. Tetap akan menjual. Kita banyakin lagi promosinya supaya orang-orang semakin kenal sama produk kita. Kalau itu juga sama atau ada inovasi lain? Ada inovasi lagi tambahkan. Ada lagi di atas. Buat sih kalau Ada lagi. saran saya udah tutup kan, sebenarnya bagus, produknya juga enak, terus mungkin gerakin lagi aja kalau misalnya gerakin lagi aja kemasannya, ini expirednya juga lebih rapi, terus ini kan produk yang sejuta mata sih kan, maksudnya rasa udah benar-benar dijual gitu. Dan kamu harus benar-benar bikin produk itu perfect gitu. Jadi orang-orang yang lain itu udah cuma pemilihnya di kamu. Nah, ini dari kualitas produk yang ada di dalam kemasan nih kayak banyak orang yang kamu perlu kayak kalau bisa lebih disortir lagi yang supaya apa yang benar-benar kamu jual itu barang-barang yang udah lulus quality control udah kamu cek beberapa kali udah benar-benar barang yang siap jual dengan yang barang yang banyak kamu gini kamu jual kan ya memang kalau rasa sih enak semua masa sama Terima kasih. memang kalau dilihat bentuknya lebih indah kan lebih menarik lagi tuh. Nah itu di sini kalau dari saya yang terima kasih. Terima kasih atas saran dan pendapatnya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya berarti. Kurang dikit. Masih ya.